Sahabat pensiunan, hari ini kita jumpa di Bincang Komersil. Kita akan bincang-bincang tentang alat bantu dengar dan radio pensiunan bersiaran secara langsung. Hari ini dari Alat Bantu Dengar Indonesia, Hearing and Communication Solution di Salemba. Dan kita bersyukur sekali hari ini sudah hadir bersama kita yang pertama Pak Suhadi Said. Pak Hadi, saya panggilnya Pak Hadi. Ya, Suhadi Said. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah. Di sebelahnya ada Pak Eben, saya panggilnya Pak Eben, Pak Arya Eben Wibowo. Beliau adalah Direktur Sales dan Marketing dari ABDI, Alat Bantu Dengar Indonesia. Apa kabar Pak? Baik. Sehat? Sehat. Baik. Jadi kita hari ini sahabat dapat kesempatan luar biasa sekali karena jumpa dengan Pak Hadi dan Pak Eben untuk sekali lagi mendapatkan pelajaran, ya. Mudah-mudahan Pak Hadi bisa berbagi pengalaman tentang apa saja yang berkaitan dengan alat bantu dengar. Terima kasih Pak Hadi sudah hadir di Radio Pensiunan. Oke. Pak Hadi, kegiatan sehari-hari? Kegiatan sehari-hari paling-paling bincang-bincang teman-teman. Usia berapa nih? Pak Hadi usia berapa sekarang? Usia alhamdulillah 79. 79 tapi kelihatan sehat sekali. Luar biasa. Alhamdulillah. Apa rahasia kesehatannya? Santai aja. Santai. Santai aja, nggak usah terlalu banyak pikiran macam-macam lah. Saya kayaknya susah tuh, nggak banyak pikiran gitu. Nggak usah terlalu banyak macam-macam lah. Oh gitu ya Pak ya? Apa adanya kita terima. Jadi, Kita bersyukur aja. bersyukur, tidak usah banyak pikiran, Syukur. berserah begitu. Nah, kita kan sudah mengalami waktu kita kerja, apa sudah kita terima, apa tidak kita kalaman kita sudah enak lah waktu sebelum kita pensiun. Sebelum pensiun, Bapak pensiun dari mana Pak? Saya pensiun dari Pemda DKI. Pemda DKI. Tepatnya saya di Gitu ya. Biro Perekonomian. Biro Perekonomian. Kapan Bapak pensiun? Sudah berapa lama Bapak pensiun? 32 tahun ya. Wih, luar biasa. Jadi Sekarang 76. ya, jadi gini. Saya masuk DKI itu pertama di wali kota tahun 70. Tahun 70. 70 saya masuk di wali kota Jakarta Timur. Saya baru lahir 3 tahun itu, baru lulus 3 tahun. Di tahun 83 saya pindah ke balai kota Jalan Merdeka Selatan. Ya. Nah, saya dapat langsung situ dapat tempat di Biro Perekonomian di tepatnya lantai 12. Oke. Waktu pertama saya masuk itu masih zamannya Bang Ali. Iya. Nah, Pak Ali Sadikin. Ali Sadikin. Gubernur DKI. Iya. Yang sangat terkenal itu ya. Pertama kali saya masuk DKI, saya kenal sama dengan Iya. terus saya masuk di wali kota. Itu barangkali itu perjalanan kerja saya, Iya. tugas saya. Tahu luar biasa sekali. Nah, kapan Pak Hadi pertama kali merasa perlu untuk menggunakan alat bantu dengar? Kapan? Barangkali saya bisa kasih sedikit ya ilustrasi ya. Ya. Saya kan punya bukan penyakit sih sebetulnya. Iya. Kadang-kadang sering suka penuh kuping saya itu kotoran Oke. tai kuping. Ya. Saya suka sering korek-korek. Iya. Itu kan kalau saya kerja di kantor suka gatal. Kadang-kadang pakai bolpen, Iya. pakai pensil. Iya. Karena gatal kan tuh. Lama-lama, ini saya harus ke dokter nih. Nah, akhirnya saya ke dokter. Artinya waktu itu masih kerja berarti ya? Masih. Belum pensiun ya Pak? Belum. Oke. Itu kira-kira tahun 90-an kali ya. Itu udah mulai rasa gatal, sering gatal.
Iya. yang sering tolok-tolok. Iya, biasa banyak yang orang punya kebiasaan seperti itu. Ternyata itu tidak bagus juga ya Pak ya. Ya, ke dokter. Iya. Nah, kenapa saya bisa pakai alat ini? Terakhir itu setelah beberapa kali saya ke dokter. Iya. Terakhirnya itu yang saya waktu terakhir diperiksa sama dokter itu susah dikeluarkan, dibersihkan lah ya. Ya, sudah mengeras ya. Mungkin sudah mengeras. Iya. Akhirnya semprot tuh. Iya. Pakai Ada inilah ya. air ya. Ada cairan tertentu Cairan yang pakai, dipakai ya. semprot. Ya dokter lebih tahu lah ya. Nah, setelah itu besoknya kok suara saya bindeng. Bindeng gitu. Saya balik ke seminggu, saya balik lagi ke dokter. Kok suara saya jadi bindeng dok? Saya lagi. Saya khawatir mungkin ada yang berlubang nih. Iya. Gedang-gedang. Barangkali Khawatir ada masalah lah. kemungkinan. Ya, setelah dibersihkan itu. Ya. Oke. Kemudian Kemudian kata dokter, coba deh dites. Gimana dok? Di alat berdengar. Oh yang Sarema saya bilang. Udah tahu tuh saya. Ya. Akhirnya kasih nomor rekomendasi. Jadi memang dapat petunjuk, dapat rekomendasi dari dokter ya. Itu tahun berapa? Kurang lebih 2014 ya. 2014. Pertama kali Bapak disarankan untuk Ya. datang berkonsultasi ke Alat Bantu Dengar Indonesia. Ya. Kemudian Bapak Datang ya. ke bawah deh. Ya. Apa yang Bapak alami pada saat? Saya kasih surat komentar. Langsung dites Oke. sama si petugas. Ya, ada fasilitas tes, ada petugas, kemudian di sini Ya, dites. dites. Oke. Oke. Akhirnya sudah dites. Ya udah. Bapak pakai ini aja deh. Kesimpulan dari tes hari itu apa? Kesimpulannya sih memang ada kan ada itu apa? Ada Ya. hasil Nah, ada proses. Nanti kita tanya sama Pak Eben yang lebih tahu Ya, begini. apa yang dilakukan. Tapi pada saat itu Bapak kemudian dikasih catatan itu dan Ya. kesimpulannya Bapak Ya, membutuhkan kesimpulannya alat gini. bantu, ya. Alat pendengaran saya itu Oke. udah menurun. Jadi ada kesimpulan bahwa pendengaran Bapak memang menurun. Menurun. Oke. Mungkin akibat dari Ya salah satunya dari kebiasaan tadi itu. dari Oke. atau ada air yang masuk atau Ya. apa ya saya kurang Ya. itu kan dokteran Dan Bapak memang mengalami gangguan memang waktu itu Ya. berkurang ya. Kemudian datang ke Betul. Abdi dan Abdi menyimpulkan bahwa memang Bapak ada gangguan pendengaran dan membutuhkan alat bantu dengar Ya. pada hari itu. Oke. Kalau sebetulnya sih kalau yang membutuhkan alat itu saya kan belum tahu kan ya. Oke. Setelah dari dokter itu oh gitu dok ya udah. Nah ini saya kasih surat pengantar. Pengantar untuk datang ke Abdi. Nah akhirnya itu setelah diperiksa apa penurunan Iya. pendengaran saya Iya. ya itu saya pilih pakai langsung. Boleh waktu itu. Nanti kita balik lagi ke Pak Hadi. Oke. Ya. Nah, Pak Eben, tadi kita dengarkan bahwa ada menarik sekali ini. Yang banyak dari Pak Hadi ada kebiasaan yang memperlakukan pendengaran gitu kan. Kemudian ada gejala awal, kemudian ada pengantar dari dokter untuk datang ke Abdi. Nah, biasanya apakah memang seperti itu yang terjadi di Abdi, Pak Eben biasanya? Dan berapa banyak sebenarnya kasus seperti yang Pak Hadi alami ini yang sering diterima oleh Abdi di sini? Jadi kan kita memang banyak sekali bekerja sama dengan baik rumah sakit maupun dokter DHT karena kebanyakan perilaku dari kita sendiri, pola hidup kita yang menyebabkan penurunan pendengaran, macam-macam penyebabnya. Sebetulnya sangat disarankan sekali secara berkala itu kita memeriksakan diri ke dokter THT, seperti juga kita memeriksakan gigi dulu. Oke. Nah, sehingga jangan sampai juga
kotoran telinga atau kalau istilahnya di dokter itu serum itu sampai mengeras ya, sampai seperti itu. Nah, sehingga susah dibersihkan. Tetapi karena di dokter dan rumah sakit itu kebanyakan mereka secara untuk kesehatan pendengaran, tapi alat bantu dengarnya mereka tidak punya, jadi memang biasanya untuk dokter itu kan kira-kira tahu bahwa oh ini bapak ini kok ini akan mungkin berakibat ke penurunan pendengaran, sehingga biasanya mereka akan merujuk ke pusat-pusat alat bantu dengar termasuk ahli, termasuk karena fasilitasnya ada, ya, ya, betul sekali. dan juga ahlinya ada. Iya. Tapi memang betul ya, artinya masih banyak di masyarakat kita yang belum memberikan perhatian yang sama pentingnya, seperti bagian tubuh kita yang lain gitu, mata, gigi itu sudah mendapatkan perhatian. Tapi alat bantu dengar, menurut Pak Eben gimana perkembangannya? Saya rasa sih belum ya, kurang ya, karena bahkan mereka untuk sekedar memeriksakan pendengaran secara rutin, misalnya setahun sekali pun mungkin tidak gitu loh. Sedangkan kalau gigi pun mereka masih mungkin 6 bulan sekali, setahun sekali, tapi harusnya pendengaran penglihatan juga sama pentingnya ya. Sama mungkin ya. Iya. Nah, apa bisa Pak Eben cerita kalau salah satu hal yang penting yang perlu, kenapa kita perlu memberikan perhatian yang penting ke pendengaran Pak? Kenapa? Sebetulnya pada dasarnya manusia itu kan selalu ingin berkomunikasi, karena manusia itu kan makhluk sosial. Ya, dalam berkomunikasi itu semua indera, baik mata, pendengaran itu kan digunakan. Kalau misalnya salah satu berkurang fungsinya, tentunya keseimbangan menurut kami ya, keseimbangan hidupnya pelan-pelan akan mulai terganggu karena akan merembet ke gejala-gejala yang lain seperti itu. Sehingga sangat kami sarankan, sebetulnya kami harapkan bahwa ya setiap orang bisa, sebetulnya kalau Pak Suhadi ini bisa sampai usia 79 tahun tapi tetap sehat karena masih setiap kali bertemu dengan teman-temannya itu seperti itu luar biasa. Iya, luar biasa, karena masih selalu kenapa kok bisa sehat? Karena bahagia, karena ketemu sama temennya Dan berkomunikasi, berinteraksi. Kalau bisa jangan terganggu. Betul. Ya, pendengarnya. Baik, Pak Eben, Pak Hadi, kita tahan dulu. Kita break sebentar, kita dengarkan lagu-lagu. Ya, setelah itu kita ngobrol. Sahabat pensiunan, masih di Bincang Komersil bersama saya Ray Wijaya. Kita siaran secara langsung saat ini dari ABDI, Alat Bantu Dengar Indonesia, Hearing and Communication Solution di Salemba. Dan kita masih bersama Pak Hadi, Pak Suhadi Said. Beliau adalah pensiunan dari Pemda DKI. Tadi kita sudah bincang-bincang mendengarkan pengalaman bagaimana Pak Hadi pertama kali merasa mendapatkan gejala, kemudian memutuskan ke dokter, lalu diminta untuk datang ke ABDI, kemudian tahu bahwa ternyata sudah mulai mengalami gangguan pendengaran dan membutuhkan alat bantu dengar. Ada juga Pak Eben, beliau Pak Aryo Eben Wibowo adalah Direktur Sales dan Marketing dari ABDI. Pak Hadi lagi nih, Pak Hadi, setelah datang ke ABDI, Bapak diterima, dites, kemudian apa yang dilakukan di ABDI pada saat itu? Coba Pak ceritakan. Setelah saya diperiksa pendengaran itu, karena sudah tahu pendengaran saya turun, ya udahlah, saya bilang pakai aja itu alat. Langsung saya tanya malah harganya. Tapi sebelumnya Bapak sudah tahu bahwa ada alat bantu dengar, sudah tahu ya? Sudah tahu. Nah, oke. Itu kan pertama dari dokter itu bahwa pakai aja di sana ke alat ABDI ini. Iya. Waktu pertama kali dengar dari tugas di ABDI, Bapak ini perlu alat bantu dengar. Waktu dengar begitu apa yang Bapak rasakan? Kalau dari petugasnya sih nggak menyarankan ke saya. Iya. Justru saya yang
Oh, Bapak yang langsung. Saya yang pengen pakai. Oh, Bapak yang memang Iya. langsung, wah ini saya perlu alat bantu. Jadi dengar. bukan dari tugasnya. tugas yang menyatakan. Oke. Karena ada, nanti kita tanya ke Pak Eben. Ada banyak orang yang mungkin dengar alat bantu dengar, wah kok, gitu kan kaget juga. Kalau Bapak justru Bapak Saya ingin ya. karena memang Oke. karena saya udah nggak enak gitu ya. Bapak merasa Harus ada butuh apa memang. gitu untuk. Oke. Butuh. Saya Terus, langsung saya bilang sama si petugas, kira-kira berapa sih harganya? Gitu. langsung tanya harga. Kita kan belum tahu kita harganya. Oke. Akhirnya kan dia punya daftar. Ya. Ini. Dijelaskan Nah, jenis-jenis. ini yang sekian. Ya saya kan tanya apa bedanya, ini dia jelaskan kan dia. Ternyata ada beberapa Ada. jenis ya. Oke. Ya udahlah, saya pakai yang ini aja deh. Apa tuh yang ini tuh apa ya Bapak? Maksudnya ya, yang Bapak tunjuk itu. yang saya pakai pertama kali. Oke. Apa itu Bapak bisa jelaskan? Maksudnya harganya atau Bukan alat bantu dengar yang Bapak pilih itu yang yang menurut saya pikir saya cocok itu. Ya, kenapa Bapak pikir itu yang cocok? Apa yang Bapak pikir? Kan sudah ada gambaran dari si, Ya. sudah ada penjelasan dari si petugas. Ya. Ini Bapak kalau pakai ini ya coba aja deh. Ya. Yang Bapak pilih waktu itu adalah yang yang 10 juta itu. ya, yang 10 juta itu apa? Yang Bapak butuhkan waktu itu apa? Kenapa Bapak sampai memilih itu? Yang Saya seperti pikir apa? itu ya, Apa kelebihannya? itu saya pikir mungkin yang itu cocok. Oh. Karena sudah dijelaskan kan Iya. sama si petugas ini alat yang ini begini, alat Oke. ini begini. Artinya di Abdi ada begitu banyak pilihan, Nah, petugas kan sudah menjelaskan, dijelaskan. harga pun disampaikan. Ya. Kemudian Bapak memilih. Ya, Oke. Proses selanjutnya? ya udah saya tunjuk itu aja langsung. Mhm. Nah, langsung itu saya beli, saya pakai itu. Mhm. Kok nggak salah nggak langsung ada itu ya? Berapa lama prosesnya, kemudian apa yang dilakukan? Setelah itu kan ada proses. 2014 ya, Mhm. saya lupa lagi. Mhm. Atau waktu langsung Tapi langsung di apa namanya? Diproses. Diproses lah ya. proses. Tidak terlalu lama kemudian Bapak menerima Ya, diproses. dan Bapak mulai menggunakan Ya. itu. Oke. Setelah itu Bapak ada perlu penyesuaian ketika apa yang Bapak rasakan ketika pertama kali? Pertama kali saya pakai, Mhm. memang tadi kan saya kurang begitu Jelas jelas saja. mendengarkan. Kurang. Ya, terus. Begitu saya pakai itu, Mhm. memang belum ini kali ya. Karena belum terbiasa. Mungkin proses kali ya. Ya, proses membiasakan. Ada waktunya untuk membiasakan. Oke, terus. Sudah kira-kira sebulan. Mhm. Saya kan di Dewan itu kebetulan saya bagian keuangan. Mhm. Jadi setiap pada rapat-rapat dunia itu kan harus ikut rapat. Ya, Nah, harus banyak mendengarkan. Ini banyak yang menerima. jadi masalah waktu itu. Mhm. Pada waktu rapat kan ada pembicara-pembicara. Iya, Nah ini yang nggak tertangkap. iya, Kan saya pakai satu itu. iya. Waktu itu saya pakai yang sebelah kanan kalau nggak salah. Mhm. Sebelah kanan gue. Iya, Yang pertama kali. iya. Kok masih gak enak ya? Belum terlalu jelas. Apa saya tak enak itu pakai alatnya itu. Iya, Tapi dengar suara ada. iya. Suara ada, kedengaran, tapi ABC yang dia omongin itu apa gitu. Pada waktu itu. Iya. Kemudian apa yang Bapak lakukan? Nah, tapi saya tetap saya pakai. Iya. Udah saya bertahan saya pakai. Berapa lama? Nah, tahun 2014 ya. Iya. Saya pikirnya mungkin pakai harus 2 kali dan betul. Iya. Pikiran saya Iya. ini, Oke. ini 1 kurang kali. 2016 saya pakai lagi. Saya datang Bapak datang lagi ke Abdi. 2016 saya pesan lagi. Saya tanya dulu. Bapak Masa? sampaikan, Oh. ya, Nah, apa yang Bapak alami. Iya. Ya. akhirnya ditawarin. Saya tertarik. Mhm. Satu lagi saya pikir saya pakai. Yang sebelah. Saya pikir nggak perlu harga, saya nggak perlu saya sebutkan ya. Oke. Oke. Itu kan Ya, kemudian Bapak diperiksa lanjutan kemudian memilih untuk memakai lagi. pilih. Oke. Akhirnya saya pakai lagi 1. Mhm. Jadi kan 2 tuh kiri Ya. kanan. Setelah Itu itu, udah lumayan, Mhm. udah lumayan. Cuman memang ada
ini apa suara-suara berdesing gitu ya, agak berdesing. Ya. Jadi kalau saya pakai dua-duanya itu, kalau saya di dalam rumah nih, Iya. anak-anak kan suka main bola tuh di depan rumah, Oke. teriak-teriakan. Iya, masuk semua. Menjadi sangat sensitif bagi Bapak ya. Iya, menjadi sangat Jadi sensitif. kayak berisik gitu. Iya. Kencang Pak. Dari yang sebelumnya tidak terlalu jelas, sekarang menjadi Saya sangat pakai jelas. bola, Oh, oke. begitu tuh berisik anak-anak pada main gitu. Aduh, kalau tambah kencang lagi nih. Saya tetap saya pakai. Enggak. Iya. Nggak jadi masalah, mungkin itu karena akibat dari apa? Mungkin Memang alat bantu. alat gitu. Iya. Jadi pendengarannya mungkin sudah bertambah. Iya. Nggak apa-apa sih. Ya. Tetapi setelah itu Bapak merasakan memang lebih banyak manfaatnya atau bisa Bapak ceritakan? Kalau menurut saya secara dengan ada alat ini, saya bersyukur. Oke. Saya terus terang aja bersyukur dengan alat ini, jadi bisa membantu daripada saya nggak Daripada tidak jelas mendengar. seperti saya kasih bolot gitu kan. Ya. Jadi lebih jelas. Lebih baik saya Berkomunikasi juga lebih. Jadi alhamdulillah dengan ada alat ini, saya bersyukur sekali bisa membantu komunikasi saya dengan Ya dengan Baik sesama, dengan dengan teman, saudara, dengan anak cucu. anak cucu, dengan Iya. istri. Ya, oke. Saya kira itu. Tahan dulu sebentar Pak Hadi, Pak Eben. Apa yang dialami oleh Pak Hadi ini biasa untuk seseorang yang datang kemudian pertama kali mengenakan alat bantu dengar, bisa Bapak ceritakan? Memang seperti itu. Ya, jadi begini, bahwa yang harus dipahami begini, gangguan pendengaran itu tidak terjadi dalam waktu semalam. Artinya kan sedikit demi sedikit gangguan pendengaran itu tanpa disadari bertahun-tahun berkurangnya tiba-tiba jadi banyak. Pada waktu gangguan pendengaran baik sudah cukup mengganggu, itu sudah cukup lama sebetulnya seseorang itu mengalami gangguan pendengaran. Akibatnya sebetulnya di otak kita yang karena mengalami gangguan pendengaran itu sudah tidak menerima input suara yang selama ini bertahun-tahun hilang. Begitu seseorang menggunakan alat bantu dengar, meskipun sudah kita setting dengan sesuai dengan kebutuhan kekurangan gangguan dengar, tapi mereka saat itu juga akan mendengar semua suara yang meskipun sudah coba kita redam dengan jadi itu sebenarnya proses yang biasa, proses yang biasa. normal ya. Karena sebetulnya kalau misalnya kita yang saat ini yang kebetulan bersyukurnya belum gangguan pendengaran itu lagi di percakapan misalnya di warung, itu kan suara latar motor juga ada, suara kipas angin mungkin ada, tapi kita kan berusaha mengabaikan. Nah kalau yang sudah lama memang tidak mendengar suara itu, tiba-tiba pakai alat bantu dengar itu tidak bisa langsung sementara. Tapi Pak Hadi ini, saya terima kasih Pak Hadi karena memang mau memakai terus. Karena kalau makin merasa berisik tidak memakai, makin tidak disarankan seperti itu. Makin penyesuaiannya makin lama gitu. Makin dia sering pakai, makin lebih cepat penyesuaiannya. Jadi sebenarnya secara alami kita memang diberi kemampuan untuk memilih dan memilah suara yang masuk ya. Betul. Dan itu yang berkurang kalau orang itu kehilangan atau berkurangnya kemampuan mendengar. Itu yang dikembalikan ketika mengenakan alat bantu dengar pada awalnya. Bukan tepatnya bukan seperti itu, tapi salah satunya. Seperti apa? Persisnya seperti apa Pak? Jadi kalau gangguan pendengaran kan pasti suara itu ada keras, ada jelas. Betul. Pada tadi Pak Hadi mengatakan suara itu masuk tapi ABC-nya nggak tahu begitu karena kejelasannya hilang, kekerasannya sudah dapat. Dan Pak Hadi masih pakai satu, kita lahir dianugerahi dua telinga, dua mata karena memang untuk digunakan semuanya, yang artinya harus seimbang juga gitu Pak. Dua-duanya dipakai sehingga kalau pakai satu ya mungkin salah satu akibatnya kejelasannya akan berkurang. Tetapi karena kita itu sudah berpuluh-puluh tahun memahami bahasa Indonesia, artinya kosakata kita sudah
Ya, cukup sudah cukup tinggi ya, Nah, dalam tahu ya, dalam satu kalimat hilang-hilang sedikit pasti rangkaiannya tahu. fungsinya. Tetapi kalau untuk mendengar lebih baik ya pakai dua seperti itu ya. Nah, begitu pakai dua mendengar semua otomatis otak kita menerima semua masukan suara ya, kita mulai melatih lagi secara kognitif kita untuk bisa memilah-milah mana yang tadi ya. Jadi ya. lebih jelas tadi itu ya. Apa yang didengarkan menjadi lebih jelas. Tetapi kalau kita merasa itu berisik dan kemudian tidak memakai, kan berarti otak kita tidak dilatih-latih untuk memilah-milah. Oleh karena itulah makanya disarankan untuk orang yang memakai untuk terus dipakai ya, supaya terus dilatih ya. Betul Pak Ray. Oke. Pak Eben, sebenarnya dalam catatannya Abdi sendiri gitu, berapa banyak sampai hari ini secara ini ya, kalau data gitu, yang seperti yang Pak Hadi alami ini, datang, kemudian banyak yang tidak terlalu tahu, kemudian baru menjadi tahu di Abdi soal pendengaran dan alat bantu dengar. Itu gimana pengalaman Pak Eben? Dari pengalaman kami, kalau berdasarkan data yang terberedar, kita sebetulnya sumber data bisa dari Kemenkes ada, Kementerian Sosial ada, BPS, Pusat Statistik ada. Tapi kalau secara umum data dari WHO itu kan 5% dari angka kelahiran bayi itu mengalami gangguan pendengaran. Kalau kita anggap saja sama 5% meskipun data di Kemenkes, di Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BPS lebih tinggi dari itu, kita penduduk Indonesia 250 juta, ya katakanlah segitu, berarti kan ada 1,25 juta yang mengalami gangguan pendengaran sejak lahir. Belum ditambah dengan yang namanya karena degeneratif, karena usia, karena kecelakaan, karena penyakit, maka kemungkinan besar angkanya sangat besar ya. Dari pengalaman kami, rata-rata penjualan alat bantu dengar setahun di Indonesia itu kurang lebih mungkin sekitar 80.000, 90.000. Masih jauh dari angka tadi ya. Itu pun di tahun-tahun sekarang kalau kita ambil 10 tahun belakang berarti kan baru 900.000. Padahal angka itu kan nambah terus. Iya, dan sangat kecil ya, tidak sampai 10% dari angka tadi ya, populasi yang mengalami gangguan. Kalau saya baca memang dari WHO Indonesia nomor 4 ya gangguan pendengaran ya, kalau dari segi populasi ya jumlahnya di Asia Tenggara masih cukup besar. Saya kira luar biasa, nanti kita sambung lagi bincang-bincang kita menarik sekali Pak Eben dan Pak Hadi. Kita sekali lagi dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini. Sahabat pensiunan, masih di Bincang Komersil bersama saya Ray Wijaya. Saya masih di Abdi Alat Bantu Dengar Indonesia di Salemba Hearing and Communication Solution, dan masih bersama Pak Hadi ya. Dari tadi sudah bercerita pengalaman beliau bagaimana mengetahui penurunan kemampuan mendengar, kemudian ketemu dengan Abdi dan mulai menggunakan alat bantu dengar. Tapi saya ke Pak Eben dulu. Pak Eben, biasanya yang Pak Eben alami di apa yang dilakukan di Abdi ketika datang katakanlah customer seperti Pak Hadi begitu ya. Pak Hadi bagus, punya kesadaran, kesiapan, kebutuhan, tapi kan tidak banyak yang begitu. Saya tahu persis bahwa tadi itu Pak Hadi dan Pak Eben, saya baca nih di data dari WHO bahwa kita nomor 4 ya, salah satu angka prevalensi gangguan pendengarannya tinggi dan kesadarannya masih rendah. Nah, mudah-mudahan Pak Eben bisa jelaskan ya, karena secara psikologis dan secara sosial orang melihat orang yang menggunakan alat bantu dengar tidak sama seperti orang yang menggunakan kacamata ya. Nah, bagaimana yang Abdi alami Pak Eben, kemudian apa yang dilakukan oleh Abdi untuk katakanlah membuat kesadaran juga tentang pentingnya
pendengaran dan alat bantu dengar ini di masyarakat juga terus membaik. Gimana Pak? Ya, tentunya banyak sekali yang tidak seperti Pak Hadi gitu kan, yang mereka Betul. merasa mungkin malu, merasa denial. Betul. Nah, kita sendiri sebetulnya setiap seseorang yang apalagi dirujuk oleh dokter, hasil pemeriksaannya itu kita langsung kirimkan balik ke dokter. Artinya orang tersebut membeli, kalau tidak membeli pun, kalau misalnya membeli ke dokter, dokternya tahu akan menasehati. Kemudian kita coba juga dengan, dan sudah lakukan bersosialisasi lewat media sosial kita. Setiap kali ada, kita punya blog-blog yang isinya sebetulnya informasi yang edukatif. Jadi bukan promosi jualan alatnya di suara enggak. Jadi justru informasi atau infografi yang edukatif yang selalu kita di tempatnya media sosial kita, yang kita bagikan kepada pelanggan maupun calon pelanggan asal kita tahu nomor teleponnya. Dan tentunya juga yang seperti kita lakukan sekarang ini dengan Radio Pensiunan, dengan Pak Ray, saya senang sekali karena di setiap kesempatan sebisa mungkin kami berusaha untuk memberikan pengetahuan atau bukan ngajari ya, bukan, karena kita diskusi di sini ya, sama-sama belajar kita di sini bahwa gangguan pendengaran itu masalah serius yang harus Jadi memang benar ya Pak Ben ya, ada kesadaran yang ada tingkat pemahaman yang memang masih rendah soal itu ya. Betul sekali. Karena itu juga ada agenda edukasi gitu ya. Betul. Abdi ya. Betul. Nah, sebenarnya menurut Pak Ben, hal lain yang perlu dilakukan supaya katakanlah masyarakat juga mulai menyadari, mulai tahu, mulai menyadari bahwa bisa Pak Ben ceritakan kira-kira apa yang mesti dilakukan? Menurut kami sih sebetulnya memang harus secara luas dan berkelanjutan, terutama mungkin tidak usah masif tapi berkelanjutan adalah ya selalu memberikan informasi yang benar mengenai dampak kalau gangguan pendengaran itu seperti apa. Kemudian pentingnya memeriksakan pendengaran secara rutin. Kami juga bekerjasama dengan dokter PHP. Mereka ada suatu organisasi secara nasional maupun daerah namanya PGPKT, penanggulangan gangguan ketulian, yang mereka rutin sebetulnya ke daerah-daerah terpencil melakukan bakti sosial semacam bersih-bersih telinga, edukasi, pemberian seminar seperti itu di daerah-daerah terpencil. Seperti itu yang kami lakukan sih. Secara singkat, kira-kira bisa nggak Pak Eben gambarkan untuk kelompok senior, para lansia, termasuk para pensiunan gitu. Nah, apa pengaruh buruknya kalau kita terlambat menyadari, mengetahui adanya gangguan pendengaran dan terlambat mencari solusi, salah satunya menggunakan alat bantu dengar, itu apa? Gangguan pendengaran yang berkelanjutan kemungkinan akan menyebabkan demensia lebih besar. Salah satunya demensia. Kepikunan, kemungkinan untuk keseimbangannya terganggu 3 kali lebih besar daripada tidak gangguan pendengaran. Kemungkinan untuk demensia itu 1,8 kali lebih besar daripada tidak gangguan pendengaran. Dan kemungkinan untuk depresi 5 kali lebih besar karena merasa terisolasi, tidak bisa berkomunikasi, tidak lancar. Tidak senang bertindak, tidak seperti Pak Said, Pak Suhadi yang selalu bertemu dengan teman-temannya, bisa komunikasi terus, bisa komunikasi dengan lancar. Ya, betul. Juga mulai terganggu dengar lagu-lagu kenangan dari Radio Pensiunan, itu bahaya banget ya. Yang suka karaoke kayak Pak Hadi, bahaya juga, makanya Pak Hadi langsung sadar, wah ini kok mulai ada nada-nada yang hilang gitu. Nah, Pak Hadi setelah mulai menggunakan alat bantu dengar, apa yang Bapak alami kemudian? Nyaman aja, nyaman kita udah pakai ini. Cuman memang kadang-kadang kan alat ini kan tergantung tempat ya Pak.
Misalnya nih, Tapi Bapak kan sejak menggunakan sudah nggak pernah dicopot kan? Terus Bapak gunakan. pas baik kan tidur itu. Oh iya, itu iyalah. Tapi maksudnya Setelah itu, seperti yang Pak Iben bilang, Bapak gunakan terus. ya. Dan ternyata menggunakan aktivitas sehari-hari Bapak gunakan tetap terus. saya pakai. Ya, tetap dipakai dan Di rumah, di mana pun saya pakai terus. dan itu bermanfaat. Ya. Dan akhirnya menjadi terbiasa ya Pak ya? Kebiasaan. Nggak ada masalah lagi ya? Malah kadang-kadang suka lupa nggak dipakai. Lah, kemana ini? Ya sama seperti kacamata ya. Ya. Waktu kabur nih ada yang ketinggalan. Nggak enak itu. Ternyata kacamatanya di sini nih. Dicari-cari. Itu salah satu masalah. Kadang-kadang tidak begitu. Nah, tadi yang saya sampaikan, kalau kita di tempat nih Bang, Ya. misalnya kita pertemuan di seperti tempat kayak gini nih, Ya. kan kita suka kumpul-kumpul, Ya. alumni itu kan kita bertemu, ngobrol-ngobrol. Nah ini yang jadi gangguan, kadang-kadang mereka ngomong suara ada, Ya. tapi kebisingannya ini yang mengganggu, Oh. mengganggu. Karena menjadi sensitif ya. Karena kan dia ngomong, lu ngomong apaan sih lu? Lu ngomong apaan? Tapi itu masih bisa dikonsultasikan ke Abdi kan? Masih bisa Jadi kan? artinya gini, mungkin karena alatnya ini mungkin kurang, maka saya tuh setiap bulan itu saya setting. Oh, ada proses setting. Ada proses setting. Ya. Baik, kita stop dulu di situ Pak Adi ya. Kita dengarkan dulu, kita break, kita dengarkan lagu, nanti kita tanyakan soal setting. Kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini. Sahabat pensiunan masih di Bincang Komersil dengan saya Ray Wijaya. Hari ini kita bincang-bincang tentang pendengaran dan alat bantu dengar dengan Abdi, alat bantu dengar Indonesia, Hearing and Communication Solution. Dan saya masih ditemani Pak Hadi, Pak Suhadi Said, tadi sudah bagi pengalaman luar biasa. Dan ada Pak Eben, Pak Arya Eben Wibowo, Direktur Sales dan Marketing dari Abdi. Pak Eben, tadi kita dengarkan Pak Hadi cerita tentang ternyata perlu konsultasi, perlu semacam penyesuaian lagi, ya, di setting lagi, ya, dan lain sebagainya. Apakah itu memang hal yang biasa, Pak? Ya, betul sekali. Karena tidak gini, alat bantu dengar itu bukan hanya membantu mengembalikan pendengaran, tapi bukan bagaimanapun juga itu kan alat elektronik ya yang bukan tidak sesempurna ciptaan dari Tuhan. Artinya alat bantu dengar itu disetting sesuai dengan gangguan pendengaran yang pertama customer itu kan akan diperiksa ambang batas pendengaran menggunakan tes yang namanya tes audiometri. Hasil dari tes audiometri itu audiogram berupa grafik, datanya itu ditangkap, direkam dan diinput kepada alat bantu dengar tersebut. Alat bantu dengar tersebut kadang-kadang sekarang sudah modern bisa menyesuaikan, mengadjust gain itu powernya, kekerasannya di beberapa frekuensi untuk gangguan pendengaran penderita. Dan di masing-masing alat bantu dengar itu ada fitur-fitur, misalnya fitur peredam bising, fitur untuk memfokuskan pembicaraan dan lain-lain. Masalahnya adalah misalnya seseorang itu dengan hasil audiometrinya cukup parah atau ya gangguannya cukup parah, kira-kira seperti itu kan bisa dampaknya. Yang seharusnya disarankan menggunakan alat bantu dengar tipe tertentu, tetapi customer-nya memilih yang lain, kemungkinan bukannya nggak bisa, tapi waktu untuk penyesuaiannya itu makin lama. Dan pada awalnya dia mendengar pasti kurang nyaman, merasa tapi mungkin dia tidak mau pakai, lebih parah lagi, dan dibutuhkan waktu lebih lama lagi. Dan biasanya Abdi kemudian menjelaskan itu ya Pak. Iya, betul. Dijelaskan apa
apa yang terjadi dan proses apa yang diperlukan gitu ya. Selalu gitu ya. Selalu Pak, karena suara itu bisa kita dengar karena ada sumber suaranya. Oke. Pasti kan, pasti harus ada sumber suara dulu. Betul. Nggak mungkin ada tuh tiba-tiba bunyi musik kita ada sumber suara. Ya. Nah kalau ada sumber suara, artinya orang yang lain pun bisa mendengar suara itu gitu kan. Hanya mereka mau fokus apa enggak gitu kan. Ya, itu tadi yang soal memilih ya, Ya, betul. kemampuan secara alami juga ya. Betul. Dan itu harus dilatihkan ulang ya. Betul, betul. Ada penyesuaian itu ya. Betul sekali. Oke, biasanya rata-rata gitu di pengalamannya Pak Eben dan Abdi gitu, ada nggak kemudian orang yang bolak-balik kemudian dia datang coba lagi alat yang apa namanya? Karena ini ada sahabat kami yang juga apa namanya bilang bahwa setelah cek ke THT coba alat bantu dengar sudah beberapa model dicoba ternyata nggak cocok juga gitu, malah ada gangguan dan ujung-ujungnya malah karena merasa mengganggu dicopot akhirnya tidak digunakan lagi. Kasus seperti itu bagaimana tuh Pak Eben? Banyak. Solusinya gimana? Saran Pak Eben gimana? Sebetulnya begini. Pertama, pastikan dulu. Jadi gini kan harus jadi gini. Tes audiometri itu bagaimanapun tes yang hasilnya subjektif. Apabila dan alat bantu dengar akan diprogram sesuai dengan tes hasil audiometri. Pertama, ambil opini kedua, second opinion harus ada ya. tentang tes audiometri tersebut. Oke. Kalau hasil tesnya sama, Sudah carilah hearing center yang terpercaya. Apabila hearing center sudah hearing center yang terpercaya, masih kurangnya pindah ke hearing center yang lain. Selalu ada pilihan dokter itu. Jadi prosesnya mohon maaf Pak Eben. Berarti langkahnya seperti itu ya. Datang ke dokter, THT misalnya cek kondisi pendengaran kita. Iya, betul. Setelah itu cari apa namanya hearing center lah ya. Untuk kemudian ada tes audiometri itu. Betul sekali ya. Akan lebih bagus kalau ada second opinion. Betul sekali. Pandangan pendapat kedua dari tempat yang lain mungkin. Iya, Begitu juga ketika datang ke pusat alat bantu dengar pun bisa lakukan. Serahkan lakukan itu ya. Kemudian pilih yang paling terpercaya, pilih alat bantu dengar yang paling tepat. Prosesnya memang harus seperti itu ya Pak. Betul sekali. Kecuali pada waktu saat datang pertama sudah merasa cocok semua dan merasa Sudah. ya sudah. Sudah lebih siap. Iya. Sebenarnya secara mental, secara psikologi Pak Hadi ini lebih siap. Betul. Ya, lebih siap ya. Nah, Pak Hadi, apa yang Bapak sarankan kepada tadi kan sudah dijelaskan Pak Eben bahwa memang prosesnya pasti akan seperti itu. Cek ke dokter, setelah tahu kemudian ada tes pendengaran, datang ke pusat alat bantu dengar, pilih-pilih. Nah, kalau saran Pak Hadi karena kan banyak orang yang tidak tahu atau tidak mau tahu malah tentang hal seperti itu, apa yang Bapak bisa sampaikan, bisa Bapak bagikan kepada mereka supaya mereka juga punya pengetahuan dan kesadaran awal yang cukup gitu. Sebetulnya gini Pak, saya pernah ketemu teman-teman ya, ini contoh teman-teman aja ya. Di, lu pakai gini, kenapa pakai ini? Saya bilang, ini satu-satunya alat pembantu saya di rumah. Kalau saya nggak pakai ini, saya berarti kayak kasih bolot nanti saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Benar. Ya maksudnya tidak jelas lah ya mendengar. Kalau saya nggak pakai ini kan ya. Komunikasi tidak bagus deh Pak. Terus saya sarankan, udah lu pakai ini aja. Cuman ini ya. Ya. Selalu begitu. Ya. Ternyata ada juga soal memang kemampuan finansial. Gue pengen, dia bilang gitu, gue pengen. Ada nggak cara yang tempat-tempat yang lain gitu? Kalau gue bilang, lu pakai aja nih, ini bagus. Kok saya bilang, ini gue cocok, saya bilang, gue cocok. Jadi saran saya memang kepada teman-teman atau masyarakat yang belum menggunakan, kalau saya sarankan Datang konsultasi. konsultasi. Ya. Barangkali mungkin dari abdinya sendiri juga harus lebih banyak informasi. Ya, banyak sekali sosialisasi juga ya, edukasi ya. Barangkali ini hanya saran saya, barangkali ini ya bisa mengundang para pensiun di suatu tempat kasih penjelasan. Oke. Mungkin ya, kemudian Ya, barangkali. salah satu Sudah teman-teman dipegang ini arah. pensiun kami diajak diundang. kumpul ya. Pernah radio pensiun udah beberapa kali ya dengan Abdi untuk
ikut Terasa- mengedukasi pada sahabat. Terakhir nih Pak Eben, kan ada juga soal finansial. Meskipun saya punya pengalaman bicara dengan beberapa orang, ternyata termasuk dengan kawan-kawan di Akdi, soal finansial itu ternyata bukan ini satu-satunya sebab seperti yang kita bilang tadi ya. Saya pengen tahu apakah ada solusi untuk hal seperti itu. Kalau memang orang bilang, Pak, ini apakah ada pilihan gitu? Kan kesannya ini kok mahal gitu. Sebetulnya kita menyediakan berbagai macam alat bantu dengar untuk berbagai macam kebutuhan. Tetapi apabila ini yang alat bantu dengar proper yang masuk kategori alat kesehatan ya. Tetapi apabila oleh masyarakat dianggap masih terlalu berat, sebetulnya kita juga banyak bekerja sama dengan misalnya dengan Kementerian Sosial lewat sentra-sentra mereka itu mereka memberikan donasi yang mereka membeli dari kita yang akan dikasihkan gratis. Lewat kitabisa.com juga mereka akan menggalang dana seperti itu, atau lewat Yayasan Buddha Suci, atau lewat CSA dari perusahaan-perusahaan biasanya seperti. Karena kita banyak sekali bekerja dengan beberapa perusahaan, bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk CSR mereka memberikan bantuan alat bantu dengar. Basnas juga, jadi banyak sekali di Indonesia ini yang sebetulnya juga peduli disabilitas. Ya. Baik, saya kira terima kasih Pak Eben dan Pak Hadi, itu akhir daripada bincang komersial hari ini. Terima kasih Pak Hadi, Anda sudah mau berbagi dengan kami, dengan sahabat radio pensiunan tentang betapa pentingnya ya kesadaran tentang pendengaran dan alat bantu dengar itu juga Pak Eben. Ya, jadi ini masih masalah besar di masyarakat kita. Paling tidak kita harus meningkatkan kesadaran kita ya dengan cara mencari tahu ya tentang pentingnya pendengaran. Karena gangguan pendengaran juga berbahaya karena mengganggu komunikasi. Pak Adam sudah jelaskan bisa tingkat keseimbangan, bahkan mengganggu kognisi orang juga. Ya, orang menjadi depresi karena kesepian, nggak bisa nyanyi-nyanyi lagi. Saya kira begitu. Baik, sahabat radio pensiunan, ini akhir daripada bincang komersial tentang alat bantu dengar bersama alat bantu dengar Indonesia. Hearing and Communication Solution dari Salemba. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat.